penuh berkat, penuh mujizat ini. Kembali kami nyatakan Yesus kekuatan di hidup kami. Dengan bangga kami nyatakan kami tidak pernah ditinggalkan. Karena Engkau yang tolong, Kau yang topang, Kau yang kuatkan, Kau yang bela, Kau yang sertai, Kau yang lakukan perkara-perkara dahsyat dan luar biasa. Sehingga kami begitu bangga punya Tuhan seperti Yesus. Ketika kami jatuh, Tuhan yang datang untuk mengangkat kami. Ketika kami susah, Tuhan yang datang untuk menghibur kami. Ketika kami dalam bahaya, Tuhan yang pastikan kami lebih daripada orang-orang yang menang. Sehingga dengan yakin di rumah Tuhan kami nyatakan, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan Roh-Mu atas kami. Bicara buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga di hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat ini, bukan sekedar ibadah rutin mingguan biasa yang kami nikmati bersama, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat Roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat. Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Orang yang berharap kepadanya tidak pernah akan dikecewakannya. Amin. Puji Tuhan. Hari Kamis 14 Mei adalah hari Kamis, kenaikan Yesus ke sorga. Amin. Kenapa dari sekarang saya umumkan? Saya takut sudah terpancing. Karena 14 kenaikan Yesus hari Kamis, Jumatnya itu libur bersama karena cuti bersama. Sabtu, Minggu, jangan saya pikir 4 hari libur. Tidak, saudara-saudara. Hari kenaikan Yesus kita rayakan besar-besaran di gereja seperti hari Minggu. Pastikan saudara beribadah dan cari Tuhan. Amin. Dan tradisi gereja kita dari 19 tahun yang lalu, dari gereja ini pertama kali berdiri, setelah Yesus naik ke sorga, Yesus pesan sama murid-muridnya, jangan kamu kemana-mana, tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Karena itu dari 15 sampai 23, 10 hari berturut-turut kita adakan yang namanya 10 days of anointing, doa puasa. Gereja kita masih percaya doa puasa. Kenapa? Yesus bilang jenis seperti ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Sehingga doa puasa adalah kekuatan tertinggi. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan tertinggi. Waktu kita doa puasa, hal-hal yang dahsyat boleh Tuhan nyatakan. Selama 10 hari kita akan mengadakan doa puasa. Dan karena saya punya beban untuk keluarga, jadi doa puasa kita berlangsung di rumah masing-masing, saudara-saudara. Di mana saudara? Saya akan berkhotbah secara online selama 10 hari berturut-turut. Tapi khusus hari Selasa. Khusus apa saudara? Hari Selasa 19 Mei kita di Kelapa Gading, di Dynaplus dan di Tamrin Residence. Kita ada ibadah khusus pengurapan. Sama-sama bilang sama saya, pengurapan itu penting. Jadi selama 9 hari bisa doa di rumah. Tapi khusus di hari Selasa tanggal 19 kita ibadah bersama di Tamrin Residence ini. Dan saudara-saudara yang ada di rumah juga boleh hadir. Karena saya akan berdoa pengurapan.
Saya rindu jemaat yang Tuhan percayakan saya gembalakan adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Tuhan. Sama-sama bilang pengurapan, menghadirkan kesiapan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Mungkin saudara pikir ada kursi apa di situ. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, teman saya, sahabat saya yang saya baru kenal minggu lalu, saudara, minggu lalu, dari bulan Oktober 1992, walaupun sebagian sudah belum lahir, tapi saya sudah berteman dengan kawan saya ini, Pendeta Daud Tony. Saya undang Pendeta Daud Tony terlebih dahulu maju. Ini barang-barang yang tidak saya butuhkan, tolong diangkat supaya saudara bisa melihat Pak Daud Tony. Haleluya, puji Tuhan, glory. Di tengah kah? Haleluya. Sudah beli emas? Sudah beli perak? Sudah piara babi? Itu hal-hal penting yang disampaikan oleh Pak Daud. Pak Daud, haleluya. Iya. Apa yang Tuhan taruh dalam hati Pak Daud hari-hari ini? Pak Gilbert, pada waktu saya bicara saya pernah ke surga. Gara-gara saya pernah ke surga, saya sempat di stop tidak boleh khotbah di satu gereja seluruh cabangnya. Karena bicara ke surga. Karena saya pernah ke surga. Nah, saya ke surga dan bicara sama Tuhan. Nah, gara-gara itu saya di stop tidak boleh khotbah di seluruh gerejanya. Dan Pak Gilbert kenal orangnya. Yang penting bukan gelut, toh. Nah, jadi gini Pak Gilbert. Ada suatu namanya keadilan Tuhan tentang ekonomi Pak Gilbert. Keadilan Tuhan ekonomi. Keadilan Tuhan itu diterjemahkan dengan apa? Terwujudnya mekanisme pasar market. Mekanisme pasar. Ya. Iya. Kalau kita salah jalan, bangkrut, selesai. Ya. Itu keadilan Tuhan Pak Gilbert. Nah, jadi gini Pak Gilbert. Itu berlaku buat semua, beriman atau tidak semua. beriman. Nah, tahun lalu saya sudah bicara. 2025 resesi ekonomi, puncaknya di tahun 2026. Dan dimulai bulan Maret. Masih ingat Pak Gilbert? Iya. Nah, jemaat yang masih ingat coba angkat tangan. Dan waktu itu saya bicara Maret. Inilah puncaknya menuju inflasi Pak Gilbert. Sampai akhir tahun. Nah, dan di situ Pak Gilbert di surga saya melihat nanti tepat bulan 6, bulan 7 sampai bulan Agustus itu Indonesia akan mengalami puncak inflasi dan puncak deflasi Pak Gilbert. Keuangan. Stagflasi. Ini yang paling berat Pak Gilbert. Kalau inflasi masih ada yang beli, daya belinya bagus, tidak ada masalah Pak Gilbert. Kendalanya nanti harga-harga naik, tapi daya belinya turun. Uang hanya berputar di menengah atas, menengah bawah itu berat. Dan tahun depan itu ekonomi baru bergerak, itu karena adaptasi dari tahun ini, penyesuaian. Dan perlu Pak Gilbert tahu bahwa tahun ini Pak Gilbert tahun ini semua yang berbau impor akan naik bertahap. Nah, bagaimana kita bertahan? Itu yang penting Pak Gilbert. Bagaimana kita bertahan? Nah,
Ini petunjuknya sederhana, tetapi ini yang terbaik. Yaitu apa? Bisnis yang sudah ada dipertahankan. Dan jangan utang bank atau kredit bank, apalagi pinjol. Karena Indonesia masih pulih itu 2032 Pak Gilbert. Jadi yang paling penting jangan hutang bank. Iya. Dan yang kedua, berkebun Pak Gilbert. Sayur-sayuran. Karena nanti harga pangan akan naik. Tahun lalu saya pernah berkhotbah di gereja Glo juga, bahwa belilah tanah dan punyailah tanah di kampung halaman masing-masing. Artinya apa? Berkebun Pak Gilbert. Dan beternak. Minimal itu ternak ayam petelur Pak Gilbert. Karena harga ini akan naik sampai akhir tahun Pak Gilbert. Nah waktu itu saya tanya sama Tuhan, apa yang terjadi nanti untuk umatmu di Indonesia? Bahwa Tuhan memelihara kita di tengah-tengah kesulitan Pak Gilbert. Amin. Nah, tetapi ada kuncinya. Tapi harus ini. ada hikmat. Ada hikmat, lihat market. Dan bisnis nanti Pak Gilbert yang bertahan tuh. Tapi sekarang kalau kayak berkebun dan lain-lain, kita bisa lihat di itu tuh, di YouTube tuh, yang hidroponik dan lain-lain nggak butuh tanah besar kan? Gini Pak Gilbert, simple aja Pak Gilbert. Kita ndak usah terlalu muluk-muluk lah. Misalnya ini botol air mineral, ini kan bisa dipotong gini daripada dibuang. Kasih media tanah, kasih pupuk. Tanam apa Pak Gilbert? Kangkung atau bayam. Lebih sehat Pak Gilbert. Ya, ya. Nah setelah itu misalnya apa itu cabai udah mahal Pak Gilbert. Nah kalau biar awet kan dimot aja Pak Gilbert biar tanam. Nah ya ini yang Pak Daud ngomong semacam hidroponik. Jadi bagaimana berkebun di tanah yang kecil Bapak Ibu, lewat bisa dibuat tingkat. Bapak Ibu bisa lihat di itu kok, di Google. karena itu penting Pak Gilbert. Karena nanti akan terjadi namanya krisis pangan Pak Gilbert. Nah itu nanti krisis pangan itu belum tahu nih Pak Gilbert, masih berapa tahun lagi. Tetapi harga-harga akan naik. Saya sarankan baik orang kaya maupun miskin, konglomerat termasuk konglomerat berkebun semua Pak Gilbert. Kenapa Pak Gilbert? Ngisi supaya tidak stres, ngisi waktu. Karena kalau ada stres keuangan, menurut Pak Daud, rumah tangga bermasalah nggak? Pasti bermasalah Pak Gilbert. Gini Pak Gilbert. Berarti tahun-tahun ini ada banyak goncangan rumah tangga dong. Masalah ekonomi. Tingkat perceraian makin tinggi. Betul. Kekerasan Dan dalam tingkat rumah kejahatan tangga juga banyak. Pak Gilbert, sekarang saya ngomong hal ini kan sudah 2020 Pak Gilbert. Ya. Ngasih peringatan untuk 2026. Nah, sekarang gini Pak Gilbert. Ini nanti Pak Gilbert ya, BBM non subsidi sudah naik. Ya hampir 2 kali lipat. Betul? Harga-harga naik. Begitu nanti subsidi yang subsidi dinaikkan, naik lagi Pak Gilbert. Yang tidak subsidi. Yang kan ini BBM subsidi tidak naik. Ya. Nanti pasti akan dinaikkan juga toh. Subsidinya. Tinggal nunggu waktu. Ya. Begitu ini naik, semua ikut naik Pak Gilbert. 2 kali naik Pak Gilbert. Nah, ini nanti tahun-tahun seperti ini banyak rumah tangga cerai, KDRT ribut. Dan banyak anak muda lari ke narkoba. Karena stres Pak Gilbert. Iya. Cari pelarian. Karena itulah kasih solusi berkebun Pak Gilbert. Karena saya pernah menghadapi Pak Gilbert. Saya punya mamah itu cerewetnya setengah mati Pak Gilbert. Ada yang sama? Nah, Haleluya. ini saya kasih tahu caranya supaya mereka yang ngalami juga bisa cari jalan keluar gitu. Mama saya itu suka datangi menantu-menantunya. Harus gini-gini, terutama saya Pak Gilbert. Wow. Mumet Pak Gilbert. Ya. Kalau sama saya tidak, sama menantu. Ya menantu. Ada yang begitu tolong angkat tangan. Enggak, kita baptis ulang besok. Setelah itu saya berdoa, gimana menyalurkan pepek-pepeknya ini gitu loh. Tuhan kasih hikmat Pak Gilbert. Suruh bangun rumah, tukangnya 3 Pak Gilbert.
Jadi bertahun-tahun baru jadi Pak Gilbert. Jadi tukangnya yang kena. Jadi tukangnya gini-gini, enggak apa-apa kan dia dibayar. Tahu enggak Pak Gilbert? Saya bangun rumah. Pinter. Saya bangun rumah sama ruko untuk mama saya tercinta. Sekarang udah meninggal Pak Gilbert ya. 30 tahun bangun rumah terus Pak Gilbert. Sampai dia meninggal Pak Gilbert. Udah. Kalau urusan rumah tangga, ekonomi itu udah ada solusinya Pak Gilbert. Berkebun Pak Gilbert. Dah, daripada kamu marah ini sama kebun aja. Dan saya tertarik juga sebetulnya piara ayam tuh paling nggak gampang kan? Paling nggak susah kan? Pelihara ayam bertelur Pak Gilbert, bukan Iya. berdaging. Dan setiap hari dia bertelur toh? Iya. Nah, nanti misalnya ngasih ini apa itu berambang, bawang, kan daunnya diambil jadikan telur ceplok, kan sehat Pak Gilbert. Karena gini Pak Gilbert, kondisi seperti ini Indonesia betul pulih itu 2032 Pak Gilbert. Dan kita akan masuk Pak Gilbert ya, akan masuk hiperinflasi itu di tahun 2030. Nanti di tahun 2030 Pak Gilbert ya. Dan itu semua saham, emas, perak semua goyang. Yang naik-naik, yang jatuh-jatuh. Emas, perak itu akan naik turun tajam. Udah saya kasih tahu kemarin Pak Gilbert, 2 tahun. Naik turun itu selama 2 tahun. Nah, kalau ada yang main saham surat berharga, ambil perak. Kalau perak tepat di bawah $70 per troy, ambil. Tapi itu main surat berharga ya, luar negeri Pak Gilbert ya. Di Amerika ya. Nah, begitu nanti naik di atas 80 per troy US dollar, lepas. Main itu terus saja sama 1 tahun. Tapi tidak boleh lupa komisi 2% Pak Gilbert. Jadi yang pasti akan ada goncangan yaitu orang-orang muda dan keluarga. Betul. Terutama yang mengawali rumah tangga Pak Gilbert. Yang masih rumah tangga yang baru setahun, 2 tahun, 5 tahun. Ekonomi Pak Gilbert. Dan ingat, sebentar lagi banyak PHK Pak Gilbert. Dan itu kembali pukulan yang keras untuk keluarga. Tahun lalu berat, tahun ini lebih berat. Tahu enggak Pak Gilbert? Ada salah satu konglomerat. Pak Gilbert tahu sendiri orangnya dan kenal orangnya. Kan kalau mau ngambil keputusan kan juga lihat TikTok saya Pak Gilbert. Lihat dulu. Iya. Sampai dia manggil saya kan Pak Gilbert. Nah, dan kawan saya juga sekarang ini Pak Gilbert ya. Saya ditelepon, ada jenderal juga, kawan-kawan juga ngomong ini. Tahu enggak Pak Daud? Hampir semua pejabat, militer maupun polisi, itu seneng lihat TikTokmu, lihat panduan ekonomi, mau investasi apa. Tapi yang pasti aman sekarang, yang gampang kebun. Lalu peternakan. Peternak ayam, untuk bertahan. Ini berlaku untuk yang kaya maupun yang miskin. Ya. Karena ingat Pak Gilbert, krisis ini, resesi ini lebih berat melebihi corona. Karena corona seluruh dunia. Ini inflasi dan deflasi bertemu Pak Gilbert. Kalau di corona dulu online hidup, betul? Ya, orang main di online. Kalau sekarang beda Pak Gilbert. Ini betul-betul daya beli drop, turun. Jadi ini istilahnya setan lagi lepas-lepasnya dong. Karena situasi ekonomi kan yang paling gampang dikendalikan setan. Nah, ini baknya kan sudah beritahu Pak Gilbert, ini meterai ketiga Pak Gilbert. Secupak sedinar. Dinar itu kan emas Pak Gilbert. Iya. Yang berharga nanti apa? Emas dan perak. Perlu Pak Gilbert tahu, semua jemaat pegang rupiah secukupnya tapi tunai. Kedua, misalnya di bank itu jangan e-banking atau internet banking, intinya HP, cukup ATM. Nah, tapi kalau yang transaksi kecil-kecil untuk makan sayur lah gitu. Yang ketiga,
baru pakai e-banking untuk transaksi sehari-hari. Kalau yang kedua ini, yang uangnya besar di rekening, jangan. Karena perlu Pak Gilbert tahu, di masa depan saya melihat, itu tahun 96, yang jadi hacker nanti AI Pak Gilbert. Dimulai tahun 2026. Kalau AI-nya itu hacker adalah AI, gimana melapor polisinya Pak Gilbert? Oh, hackernya AI Pak Gilbert. Tiba-tiba misalnya uang di AP, internet banking, e-banking Pak Gilbert, 10 miliar. Tiba-tiba 0, tinggal saldonya 0 Pak Gilbert. Melapor siapa Pak Gilbert? Dan itu yang terjadi Pak Gilbert. Dimulai tahun ini. Uji coba komputer Jadi kuantum. banking juga mengalami goncangan. Gimana? Banking juga mengalami goncangan. Tetap Pak Gilbert. Yang tidak goncang satu Pak Gilbert, kalau kita dalam Yesus. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi gini Pak Gilbert, ini nanti, ini ada permulaan meterai ketiga itu tahun 2032 Pak Gilbert. Meterai ketiga. Nah, pada waktu saya di surga, saya tanya, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara sama saya, engkau tidak perlu tahu waktunya dan masanya. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai sudah zaman. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu Pak Gilbert. Dan kalau orang bilang, oh tahun depan, itu udah pasti nggak mungkin. Pak Gilbert, saya masih ngelihat tahun 2050 ya Pak Gilbert. Ngelihat apa? Yaitu komputer kuantum, AI, hacker, kita akan berdiri sendiri dan ingin mengendalikan dunia Pak Gilbert. Itu 2050. Jadi nanti komputer kuantum, AI, itu berdiri sendiri dan punya pikiran sendiri, ingin mengendalikan dunia. Itu di tahun 2050. Sudah ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Saya lihat muka Jadi itu nanti pada waktu kita ngomongnya ya toh. Tetapi Pak Gilbert, sebagian saudara saya pas dengar kuantum, saya taunya Uniqlo. jadi gini Pak Gilbert, boleh saya cerita Pak Gilbert? Jadi gini, tahun 1996 saya ditunjukkan Pak Gilbert. Itu di ruang bawah tanah. Itu pernah saya tulis di buku dan ada gambarnya, tak kasih Pak Gilbert di tempatnya Pak Junawan. Ada kali itu buku. Nah, itu buku itu menjelaskan siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden sampai 2035. Termasuk pergerakan saham tentang dunia. Nah, buku itu saya serahkan Pak Gilbert, tapi katanya hilang. Ada. Dicari Pak Gilbert. Ditelepon sama Pak Prabowo, jangan dilepas, ketahuan soal siapa. Itu ada Pak, itu ada di situ. Presiden dan wakil presiden di masa depan. Nah, itu Pak Gilbert. Jadi di tahun 96 saya melihat suatu alat. Modelnya seperti ini Pak Gilbert. Zret. Nah, ini Pak Gilbert. Gini, tapi panjang. Itu ada titik antimateri. Mengambang gitu. Itu warnanya itu biru ke ungu-unguan sampai ke hitam-hitaman Pak Gilbert. Kalau itu betul-betul panas yang sangat terlalu tinggi sekali Pak Gilbert, antimateri Pak Gilbert. Dan di situ saya lihat ada titik beku 273 minus derajat Celcius Pak Gilbert. Hidrogen helium. Itu di ruang bawah tanah. Nah, di situ saya ngelihat Pak Gilbert ya. Itu modelnya seperti gini. Itu terbuat dari logam tanah jarang. Maka sekarang logam tanah jarang kan dicari ya, tanah jarang ya. Untuk menstabilkan medan magnet. Setelah itu ada perak dan palladium untuk mengalirkan partikel kuantum. Dan di situ saya lihat pembangkitnya itu plutonium, pengayaan dari uranium. Nah, di situ saya lihat suatu alat yang besar sekali. Jadi itu nanti Pak Gilbert, dari alat itu iblis itu kan ingin menyamai Tuhan. Ya. Ingin menyamai Tuhan.
Dan kadang itu kita ini Kalau zaman Adam dan Hawa pakai buah, sekarang udah pakai komputer kuantum. Jadi gini Pak Gilbert, kadang tuh kita itu melihat iblis itu taunya hanya nyanyi doang. Beda Pak Gilbert. Alkitab berkata gambaran kesempurnaan dari pengetahuan. Nah, Kitab Yeskiel. iya. Pengetahuan itu bicara apa? Fisika, matematika, arkeologi, sejarah, pengetahuan, Gambar bentuk kesempurnaannya. kepengetahuan. Bedanya kalau Tuhan sumber pengetahuan, beda lagi Pak Ibat. Ya. Lebih tinggi lagi. Nah, segala-galanya. Nah, jadi itu nanti Pak Ibat ya, itu yang mengendalikan 4 negara. Rusia, Amerika, Israel, dan keempat China Pak Ibat. Untuk menghancurkan suatu negara nanti Pak Gibet ya. Jadi alatnya itu adalah super multiple posisi. Misalnya saya video call sama Pak Gibet, Zoom meeting, kan bisa dilihat ribuan orang. Artinya saya ada di mana-mana, betul? Iya. Itu masih posisi. Ini lebih dari itu Pak Gibet. Super multiple posisi sampai planet Pak Gibet. Dan super multiple keterkaitan. Saya sama Pak Gilbert ada HP, saya hapus pesan sementara. Bisa nggak Pak Gilbert? Bisa. Itu keterkaitan. Itu antar planet. Itu nanti alat itu Pak Gilbert. Misalnya drone dikirim untuk nyerang saya gitu. Komputer itu bisa menghack senjata makan tuan. Itu akan diaktifkan di tahun 2032 untuk menghancurkan ekonomi satu negara. Dihancurkan, dihack dulu perbankannya gitu. Karena di masa depan saya ngelihat itu tahun 96 para hacker seluruh dunia dipanggil di Amerika. Mereka disuruh menyerang suatu sistem namanya cyber army. Kan ada cyber security, ini lebih tinggi lagi cyber army. Di mana para hacker disuruh menyerang, cara untuk menyerang, cara bertahan, cara masukin virus, menghack data dan lainnya. Dan AI ini mempelajari semua hacker seluruh dunia yang ada di situ, dan jadilah AI hacker Pak Gibran. Itu lambangnya gini Pak Gibran, zret, A, I, G, dan mata manusia ada di tengah Pak Gibran. Nah, nanti mulai tahun ini uji coba komputer kuantum itu dimulai Pak Gibran. Jadi nanti untuk misalnya ngirim rudal itu bisa dihack Pak Gibran. Pesawat hack Pak Gibran. Sekarang baru uji coba. Itu nanti diaktifkan di tahun 2032. Makanya nanti yang berharga kembali emas, perak. 2032 itulah mulainya secupak sedinar. Dinar kan emas Pak Gibran, dan perak yang berharga itu. Nah nanti seluruh dunia akan digiring masuk satu sistem digital. Penyatuan mata uang itu adalah digital supaya bisa dikendalikan oleh komputer kuantum ini Pak Gibran. Nanti misalnya mau memiskinkan orang Pak Gibran, hilang, mau lapor siapa Pak Gibran? AI hacker. Kan ada yang tanya sama saya, Pak Daud, Indonesia bisa enggak ngalami perang dunia ketiga tahun ini dan tahun depan? Pak Gibran, sekalipun ada perang pun Indonesia itu paling aman Pak Gibran. Yang mau diserang apanya Pak Gibran? Kenapa Pak Gibran? Suatu negara kalau berperang menyerang tujuannya untuk menguasai kekayaannya, betul? Mengambil, kayak Amerika mau ngambil minyak. Di Indonesia emas, Amerika Pak Gibran. Nikel, China Pak Gibran. Otomotif, Jepang sama Cina. Lah ngapain nyerang Pak Gibran? Teko rugi Pak Gibran. Hidup Indonesia. Jadi aman aja Indonesia. Nah,
Justru dalam kondisi seperti ini, global, Indonesia ini yang bisa bertahan Pak Gilbert. Di Indonesia ini Pak Gilbert, asal tidak malas saja, hidup. Amin. Sayur, buah-buahan, hidup Pak Gilbert. Asal tidak malas. Gimana Pak Gilbert? Saya pikir-pikir ini hal yang baik untuk kita ngerti. Karena yang penting kita tahu Alkitab itu benar. Karena Alkitab kan bilang akan datang masa yang sukar. Dan kita kadang-kala pikir sukar, bangsa bangkit lawan bangsa, lalu kemudian perang terjadi. Kadang-kala kita nggak terlalu mikir bahwa Lucifer itu gambar kesempurnaan pengetahuan. Dan kalau kita lihat makin ke sini, orang makin banyak bergaul dengan apa itu namanya, computerized, orang makin banyak bergaul dengan nuklir, makin banyak bergaul dengan banyak hal. Tetapi satu yang pasti, bahwa apa yang Tuhan mulai tidak mungkin Tuhan akan selesaikan sendiri. Amin. Karena hal-hal seperti peternakan, lalu tadi yang dijelaskan semuanya, dan intinya akhirnya dua hal yang Pak Daud ngomong. Satu, iman. Sama-sama bilang saya harus punya iman. Dan yang kedua, rajin. Karena kita punya iman juga kalau males. Bahasa saya bilang, iman walaupun oon nggak ada gunanya saudara. Tetapi rajin, pinter tanpa iman malah jadi ngaco. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Daud nggak perlu takut. Tetapi justru yang pertama, makin yakin sama Tuhan. Kalau saya jadi saudara pasti saya udah bilang amin. Yang pertama, makin yakin sama Tuhan. Yang kedua, minta hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, jaga keluarga kita dengan baik. Berat ya Bu ya. Tapi laki saya, tapi suami saya, tapi mulai hari ini, yuk kita tahu akan ada goncangan besar di tengah keluarga. Biar keluarga kita selalu dalam suasana sorga. Amin. Bagaimana Pak Daud? Gilbert, justru yang bertahan dalam rumah tangga, yang hidup sederhana Pak Gilbert. Yang bisa bertahan dalam keluarga adalah mereka yang beli tas setiap bulan 2 biji, saudara. No, yang hidup sederhana. Dan apa adanya. Apa adanya aja. Jangan jaim, jangan ini, ya kan, pokoknya Alkitab pakai bahasa yang luar biasa. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Mulai dari hal sederhana, suami tetap istri bilang, Tuhan terima kasih, istriku yang terbaik. Istri juga sama, tetap suami, terima kasih Tuhan, suamiku yang terbaik. Jangan suka banding-bandingkan, ya kan? Oh, si ini bisa beli ini, si ini bisa beli ini, si ini jamnya begini, si ini jamnya begini. Yang Pak Daud ngomong bahwa di tengah dunia ini sekarang banyak persaingan. Tetapi yang paling berbahagia, yang rumah tangganya paling kuat, mereka yang mensyukuri apa saja yang Tuhan berikan. Sama-sama bilang saya harus bersyukur. Pak Gilbert kan tahu sendiri, saya kan tidak pernah berubah, sampai celana pun juga tidak berubah Pak Gilbert. Itu ditambal. Iya, 10.000 Pak Gilbert. Udah 20 tahun Pak Gilbert. Dari Pak Daud kita belajar, cukupkan diri dengan apa yang ada. Pasti ada berkat Tuhan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Pak Daud. Terima kasih banyak untuk masukan yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang bingung dan berkata, ini ramalan model apa? Saya percaya apapun masukan kita bisa pelajari. Lalu kita meneliti keadaannya. Apapun yang baik, ambil. Apapun yang buat kita kemudian tidak jadi, ya kita anggap sebagai bagian pelajaran kehidupan yang luar biasa. Hari ini saudara akan dapat berkat 2 kali ganda. Karena bersama dengan saya ada seorang yang bagi saya sangat saya hormati. Beliau lahir di Indonesia, tapi beliau jadi orang penting, orang yang cukup mempengaruhi ekonomi Australia. Kira-kira sudah bisa ikuti
Ini perkenalan saya In buat Sydney, beliau. that the beautiful buildings of the future are being designed and constructed. We've got to push for a better design than just what we have done in the past. Iwan Sunito is an architect turned property developer on a mission to bring style to our cities and suburbs. I've seen the best of the best building around the world. I travel around the world to see amazing building. But if architecture can be that powerful in the spirit of a human being and it lifted up and motivated people to go all the way because they think it's worth it, then I can actually do the same. In recent years, the CEO of One Global Capital has been responsible for some of Sydney's most iconic developments, including the multi-award-winning Infinity Building in Green Square, which you may just recognise from TV. Ada waktunya beliau menjadi gembala, dipercayakan untuk menggembalakan. Ada waktunya beliau terlalu sibuk untuk di dunia usahanya. Ada waktunya beliau menghadapi badai. Tetapi lewati apapun, satu yang saya pelajari, Pak Iwan ini sangat setia sama Tuhan. Pak Iwan ini punya guts gitu, punya iman yang teguh gitu. Dan Pak Iwan ini selalu maju dalam terang Tuhan. Saya khusus mengundang beliau supaya beliau bisa jadi berkat buat kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Iwan Sunito akan melayani kita di ibadah yang luar biasa ini. Haleluya. Pak Gilbert, Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pak Gilbert ini adalah seorang great leader, great mentor. Kita lahirnya baru tahu hari ini bahwa umur Pak Gilbert dan saya lahirnya sama, tahun 1966. So we are very young ya. Saya barusan dari Jepang, oh ternyata di Jepang banyak orang yang umurnya sampai 100 tahun gitu. So I still have 40 more years to go, 40 tahun. So saya nggak tahu saya punya waktu berapa lama, 15 menit ya Pak ya? That's good. 5 menit? 15 menit ya, let me try. Pak Gilbert tadi berkata, and thank you Pak Gilbert, waktu itu, we did something great bersama-sama Pak Gilbert tahun 2002 di Sydney. Saya waktu itu tidak ngurus apa-apa, ngurus Full Gospel Businessman. Waktu itu kita mengadakan acara Christmas Spectacular di kota Sydney. Selama 7 tahun sebelumnya, acara-acara kita itu yang datang kira-kira 200-500 orang. But that year, 2002, dengan Pak Gilbert, we did something yang sangat spektakuler, yang tidak pernah di-repeat 23 tahun lagi, 2002 ya, yaitu kita adakan acara satu gedung yang 3.500 kursi. Waktu kita bikin, kita pikir kalau orang yang nggak datang 500, kita sekat aja deh. Tenda-tenda tutup-tutup semua. But in that year, we did something that was so amazing, and thank you Pak Gilbert for being there. Dan Pak Gilbert adalah seorang pembicara pada saat itu. Memberikan kita pujian pada Tuhan kita ya. Pak Gilbert berkata bahwa saya seorang yang setia pada Tuhan. I'm not faithful all the time with my God ya. Tapi Tuhan saya selalu setia pada saya. And I want to share something yang sangat mungkin kalau bisa saya akan pakai satu orang jadi guinea pig ya. Untuk jadi case study saya. I'm going to share with you something yang sangat simple, hopefully menjadi berkat bagi Anda. Tolong Anda baca Habakuk 3:17 ya sampai 19. Ini adalah sebetulnya refleksi saya, teaching yang saya bangun kira-kira 20-30 tahun lalu. Waktu saya masih khotbah kemana-mana, kira-kira 10 tahun lalu saya step down, gak melayani lagi. Karena mama meninggal, and I felt like it wasn't really my time to preach, and I wasn't ready for preaching. But we did something great. Belajar dari pembicara-pembicara yang terbaik, and we preach and we build good church. We build really, really good people. But somewhere in kira-kira tahun 2022, my world, duniaku fall apart. Now, saya 23 tahun waktu bisnis. The business grow from dari $50,000 turnover. Pada saat 8 tahun setelah berbisnis di Australia ini, di tengah-tengah kesusahan itu, bisnis kita sudah growing jadi $1 billion project gitu, yaitu 10 triliun. And the business is grow, sepertinya tidak ada batas daripada pertumbuhannya tahun 2022. Akhir terjadilah perperangan di dalam bisnis kita, yaitu di mana dua partner 50-50 menjadi perang.
And I'm grateful till today dengan partneran saya dengan dia, and I wish him well. But di tengah-tengah itu, dalam 6 bulan, setelah 6 bulan, saya mengetahui bahwa I only have kira-kira 6 bulan to survive. Cash flow saya akan habis 6 bulan lagi. And saya berperang dengan perang yang tidak mungkin bisa dimenangkan. Somehow it happened, kita memberikan uang yang begitu banyak kepada partner saya. Dengan uang segitu banyak, mungkin 7 turunan pun tidak akan habis. Pada saat yang sama, perperangan terjadi, perperangan pengadilan, yang namanya sengketa di Indonesia kan ya. Kalau di Indonesia, di Australia, yang namanya sengketa itu bisa bertahun-tahun dan memerlukan uang dana puluhan miliar. Dengan dana yang begitu besar dan pengalaman dia, saya sudah tahu saya pasti akan habis. And I went through depression. I went through the worst part of my life. I've been through really hard time. Waktu mama meninggal, that was really hard. I lost my vision, my purpose, but I haven't lost myself. Tapi 2002, begitu the whole world do bisnis yang begitu empire yang begitu di-lock dengan perperangan yang tidak mungkin bisa dimenangkan, I know I will lose the fight. Tapi di tengah-tengah itu, Tuhan ingatkan lagi, and I'm grateful untuk istri yang sangat-sangat full of faith. Istri yang betul-betul di tengah-tengah kita lagi susah-susah itu, dia punya iman yang sangat luar biasa. Saya akan bagikan itu Habakuk, and then I want to share with you 3 step, 3 langkah untuk bagaimana membangun kembali hidup lagi dari kepurukan, wherever you are. Thank God, ya, 3 tahun setelah itu, apa yang saya bangun 25 tahun, Tuhan pulihkan dan lebihkan dalam 3 tahun saja terakhir ini. Berikan kemuliaan pada Tuhan kita. So the Bible says this one ya, Habakuk 3:17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. So seorang petani sudah kerja keras, cinta Tuhan, melayani, nothing. Halo, how many younger generation today yang sudah sekolah, cari kerjaan susah. Yes, this is the world of without borders. Karena your limit is the world. But at the same time, kompetisi you juga lebih susah lagi. Right? Sudah sekolah susah-susah. And you see nothing. And then the Bible says bahwa kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dari dalam kandang. Namun aku, nah ini, this is me ya. Aku melihat tidak ada apa-apanya. And I was ready to give up. I was really ready to give up. I went to the darkest valley. Talk about the orang yang gak bisa dipatahkan. That was me. Orang yang gak bisa dikalahkan tuh, that was me. I'm stubborn. Bandel banget aku orang ini. But that time, 3 bulan, 6 bulan, I went through the hill. And I was going to all the fase orang yang going through depression, almost to the end of it, that I know anything can happen to me and my family will lose me. And I'm glad, and this is makanya kalau misalnya teman-teman ada orang-orang yang depresi segala, do not let them be alone. They're not normal. Orang yang luar biasa pun bisa jatuh ke bawah situ ya. Tapi istri aku somehow di tengah-tengah kesusahan, and my children were saying, Dad, you can fight. It's okay, Dad. We don't really need money from you. You never really spoil us. Nggak pernah di-spoil anak kita. Karena untuk aku, anak itu has to fight their own fight. Mereka harus mengalami masalah susah mereka sendiri, baru mereka bisa jadi. Karena kalau di-spoil, nanti mereka tidak akan punya kekuatan. But in that time, that was the best thing yang terjadi di keluarga aku dan anak-anakku dukung. And my wife says, seperti Habakuk ini, walaupun kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan akan pulihkan kita. Waktu itu saya bilang sama istri, Mom, you know we don't really have a lot of money, but I'm really tired. Aku capek banget. Kita ke Jepang yuk. Ya cari tiket ekonomi, cari hotel yang paling murah deh. Karena kenapa? Dananya semua dipakai untuk perang pengadilan. We're talking about a lot of money ya. Karena kalau udah perang pengadilan di Australia, kita nggak bisa pakai lawyer yang kecil. Itu lawyer yang sangat besar. Sebelum start aja sudah 5 miliar harus mengalir ke kantong mereka. Halo, sebelum start ya. Dia baca-baca dokumennya 2 minggu lagi 5 miliar lagi keluar. But if you want to win,
You have to be ready with that. Nah, namanya begitu pressure-nya begitu banyak. But my wife has the faith. Misalnya waktu di Jepang, and this is aku sideway ya. The power of having a break dalam hidup kita. 3 hari pertama, aku mulai bisa tidur tambah 1 jam lagi. Hari kedua tidur tambah 1 jam lagi. The next third day, hari ketiga di Jepang, mulailah aku bisa bernyanyi lagi. Selama 6 bulan, I was gone. I was finished. I was thinking about taking my own life. That was, and the crazy thing is this, right? Temanku bilang, Wan, are you crazy? You habis pun tetap lebih daripada orang lain kebanyakan. You still have a lot, but in my world needs a lot of money to build a business. Aku bukan orang yang cinta uang ya, don't get me wrong. I have a vision, ya, nanti kita balik. But I have a vision in my life that I know aku nggak bisa capai dari situ. But my wife says, setelah hari ketiga, begitu kita lihat Sakura, aku nggak bisa nyanyiin karena maksudnya lagunya Willie Arkanto, Pak Gilbert. This says that apapun yang terjadi dalam hidupku, Tuhan selalu baik. Ya, what's the song? Ada yang bisa bantuin nyanyi nggak? Keyboardnya apa itu? Kunci apa? Buat apa? Right? Apa? Ya, Ibu kelihatannya jagoan nyanyi nih. Apa? Hidupku berkata, Tuhan Yesus baik. Setelah itu apa lagi, Bu? Apa dalam segala yang terjadi, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. And when I sang that, setelah 6 bulan gak bisa nyanyi, I felt kayak the anointing yang suddenly it breaks my yoke. Yang beban-beban itu kayak bang, it's gone. And I said, setelah itu hari keempat, kelima, keenam, aku bilang sama istriku, I'm gonna fight for this fight. I will fight it not for me, I will fight it for my family. Istriku bilang gini, Bu, Dad, apapun yang kita rasa kita akan sudah hilang, ini bicara hilang triliun rupiah ya. Kita bukan bicara hilang 5 juta dolar, 50 miliar, ini bicara triliun rupiah seluruh hasil kerja kita seumur hidup. Aku udah umur hampir 60, it's gone almost. Kita udah pasti tahu ini sudah pasti diambil orang itu. Not pasti, but we thought it will be gone. Tapi my wife has that faith. Apapun yang terjadi dia bilang, because my trust is not on something else. Kepercayaanku pada Tuhan kita. And my wife said, Dad, kita berikan pujian pada Tuhan kita ya. Aku bisa minta keyboard deh ya, just play with me because aku ini udah nggak khotbah sudah 10 tahun ya. So Pak Gilbert ini betul-betul amazing man of faith gitu. And I said, Pak Gilbert, can you just do a talk show? Tapi Pak namanya Pak Gilbert, ya sudah you go there. And thank you Pak Gilbert, I'm really honored for your trust. Really appreciate that you putting the trust in me ya. My wife said waktu itu bahwa, Dad, apapun yang kita rasa sudah bisa hilang, dalam 3 bulan lagi, Tuhan akan restorasi lebih daripada yang kita hilang. And I look at my wife, okay, if you have that faith, now I have lost my faith. Sudah nggak doa, sudah nggak ke gereja. So that's why I said, I'm not good, but my God is good. Amen. I wasn't good. Jadi waktu perperangan itu aku come to something that changed my life dalam hal gini. I used to think this way. Kalau sesuatu tuh baik dalam hidup itu karena because I did something good. I preach, I give tithing, I have vision, and I do all of that thing. That's why aku diberkatin. But that war, waktu perang-perang itu, aku baru tahu bahwa no, Bapakku di sorga akan selalu baik dan sangat sayang no matter how I am. Baik tidak baik, dia tetap baik. Benar?
I said to my wife, I think you need to let me go. She said, why? Because I'm not good for you. Aku orang yang tipenya yang apa adanya aja. I'm not good for you. My wife said this. And I thought that's just wow. Mungkin kamu nggak baik saat ini, but you were good. Kamu dulu baik kok. Kamu akan baik lagi. And I thought that was my God, Tuhan kita kan. Mungkin kamu nggak baik saat ini, tapi dulu baik. Dan kenal dikit biasa. Suatu saat akan naik baik lagi. So in this moment, aku balik ya. So I went back to Sydney. Aku bilang sama lawyer aku, pengacara ya. Perperangan secara legal akan membuat aku habis. Dana dia tidak akan habis untuk legalnya. $5 juta, $10 juta legalnya tidak akan dia habis. But I will finish before that time. But what I will do, aku bilang, 3 bulan ke depan mungkin akan membuat kita akan menang. And that is exactly yang aku pelajarin dari buku dari Habakuk. Tolong buka and take it home ya. Nanti aku minta satu anak muda yang betul-betul pingin mau gimana untuk bisa maju kalau lagi susah-susah. Anak muda atau whatever, right? But just one person ya. Ini yang apa Tuhan ajarkan dalam hidupku selama 25 tahun. And what He taught me in the last 3 years. 3 hal. Habakuk 2 ayat 1 berkata, aku mau berdiri tempat pengintaianku, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau and wait, menunggu, menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabkannya kepada di atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. This is the 3 thing. Number 1, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh atau di batu. Write it down. Write your vision. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. The English version says, write your vision so that the one who reads it can run with it. Orang yang baca langsung ngerti, gitu. Banyak nggak visi-visi kita tuh terlalu muluk-muluk yang nggak tahu how to do that, right? Write it down. Lalu Tuhan berkata begini, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. The English version says it will not tarry. Dalam hal tidak akan lebih cepat dan tidak akan juga lebih lambat. Just on time for you. So here's the 3 things. Number 1, waktu aku balik, I start writing down my vision. Di tengah-tengah kehabisan aku uang dengan dana, resources, orang aku shrinking dari 150 orang cuma 5 orang. Karena kita harus conserve cash flow kita. Aku begin to write the vision. Nomor 1, Project Green Square kita akan menangkan. Nomor 2, Project Macquarie Park kita akan menangkan. Nomor 3, project ini akan menangkan. Nomor 4, project ini. Nomor 5, undi. 3 tahun lagi kita akan go public. I write down all that vision, numbernya semua. And then I work that, bikin visinya gampang dalam hal how to get there. Kenapa penting banget untuk nulis visi kita dan juga to write down how to get there? Ada riset yang berkata begini, dari 100 orang di university mereka bikin kuesioner tentang write your vision. Dari 100 orang ini, 90 orangnya setelah 10-15 tahun lagi dikumpulkan 100 orang ini, 90 kekayaan orang 10 orangnya yang bukan cuma menulis tapi juga visinya, tapi juga menulis how to get there. Kekayaan 10 orang ini lebih kaya daripada 10 orang itu combined together. In other words, there is power untuk tahu how to get there. Kalau aku bilang jadi when I was fighting, waktu aku berperang sama teman perangan itu, I write down how to get there. Jadi tahu banget, and how do you get there? Kadang-kadang kan nggak ngerti kan. Bagaimana kalau kita mau misalnya ke Italia atau ke Roma, and then we don't know how to get there. Lesson dalam hidup gimana Bu? Tanya orang kan ya. You ask the expert. Aku perang nggak tahu bagaimana menangnya. Aku tanyalah teman-teman aku. Makanya berteman itu penting banget.
Right? It's not to just be smart, academically smart, but you need to be street smart. Banyak teman aku kan chairman sini, chairmannya bank, aku tanya lah, gimana fight-nya ini ya? Tanya kiri dan kanan, lama-lama pinter kan? And then I mapped out the mapping there. And then I begin to follow. Di Alkitab berkata, tunggu. Bukan overnight. Satu demi satu. Satu demi satu, satu demi satu. Kita mulai perangkan, kita satu menangkan, satu menangkan, satu menangkan. Kayak orang mendaki gunung gitu kan ya. Jadi dalam hal, you don't go to the mountain top overnight. Satu dulu deh. Satu ini dulu cukup deh. Belajar ChatGPT. Cukup deh itu dulu. Belajar bagaimana untuk answer everything is in the ChatGPT. Sekarang udah agent ChatGPT. Satu hal aja. Sekarang aku ke lawyer dulu sebelum ratusan ribu dolar untuk tanya dia. Sekarang tanya aja ChatGPT, kira-kira case gini gimana? Sekarang Instagramku lebih cepat. Kelihatan, tolong dong bikin Instagram aku quoting. Tolong siapkan untuk khotbah. Tolong siapkan untuk preaching or title. It's there. Satu demi satu, satu demi langkah. Di tengah perperangan itu aku bilang, to win the fight ya, aku harus bertumbuh. I need to grow. Karena kenapa? The winners takes all kan lagunya ABBA kan. Kalau you kalah, biarpun you sebenar pun you juga kalah. You have to grow. Orang ngomongin apa kiri dan kanan peduli amat. Because you have to grow. So I build my resources. I build my knowledge. I build my strength. Aku mulai kata-kataku kurubah lagi sebelumnya. Ngomongnya aduh pasti habis deh. Aduh this is the end of it. Wah udah hampir 60. It's finished. I start changing everything day by day. Belajar untuk to live by the moment. Fighting your now moment. Just now moment. Meeting sama orang, jangan lihat-lihat ChatGPT, jangan lihat Instagram. Just focus on that fight. Waktu interview, focus on that interview. Sebulan pertama kita lihat, kita mulai gaining the ground. Bulan kedua, bulan ketiga, dia habis. And then after that kita terus gitu. Tahun kedua, tahun ketiga, sekarang tahun ketiga nih. Kita lihat kembali, wow. Amazing. Apa yang kita kerjakan 25 tahun, Tuhan pulihkan dalam waktu 3 tahun dan jauh lebih besar daripada 3 tahun itu. So maybe I'll just pick up one guy ya. Aku cuma waktu 9 menit. Maybe aku nggak usah pick up ya. Can I ask you? You tambahin 1 menit boleh Pak Gilbert ya? Aku jadikan guinea pig ya. Let me ask you. Yes, tolong. Aku jadikan you jadi guinea pig. But trust me, it will be a blessing for you. Guinea pig itu kelinci percobaan ya. Kerja apa? Staff lawyer. Staff lawyer. Wow, I got lawyer here, right? If I can ask you, nggak usah ngomong number ya. What would be your vision, visi Anda 5 tahun dari sekarang? Ya, quality, angka, but don't need to mention number. Visinya satu, tapi langkahnya banyak. Okay. Good. Jadi, Maybe have you got a house? Punya rumah sekarang? masih tinggal dengan orang tua. Kira-kira 5 tahun lagi bisa punya rumah? Dalam nama Tuhan Yesus bisa. But do you think you can get it there? Bukan, do you have a map to get there? Punya dan punya iman. Bisa ke sana. Yes, bisa ke sana ya. So this is a smart lawyer. I had one time, aku ada musician datang ke Sydney, aku bilang, and aku tanya, gaji you berapa? Dia bilang, kamu bisa beli rumah nggak? Nggak bisa. Lalu aku gini, can I teach you? Waktu itu aku punya waktu 1 jam. 1 jam, pengalaman aku 30 tahun, 20 tahun, and then you learn to do it the next 20 years kan? So I teach, setelah aku tanya-tanya, dengan income-nya dia, 5 tahun lagi pun nggak bisa dapat. So, but in your case, you think you can get it ya? Kalau lawyer, I think you should be. Okay. What is your dream home? How much is your dream home? Kira-kira 5 tahun lagi. Sekarang boleh ngomong angka deh. Berapa kira-kira rumah Anda? Yang you mau beli? Rumah yang mau dibeli ya? Ya. Mungkin sekitar lebih dari 1 miliar. Berapa? Lebih dari 1 miliar. 1 miliar ya. Kalau aku bilang
5 tahun lagi kamu harus punya visi rumah yang 5 miliar, 500 ribu dolar, kira-kira bisa nggak? Dengan income yang sekarang? Berjuang lebih lagi untuk bisa dalam nama Tuhan Yesus. Would you believe with me that 5 years from now, 500 ribu dolar, 5 miliar? I believe it. Yes, you believe ya? But I know that right now, sebagai lawyer, you will not get there. Karena dengan gaji-gaji kamu, aku udah bisa hitung, kamu nggak akan sampai sana. Right? Benar, apa benar ya? Ini ke arah saran lah, aku tahu lah lawyer fee kira-kira berapa, right? Tapi kalau aku visi kamu, aku naikkan 10 kali lipat, 5 juta dolar, 50 miliar, kira-kira bisa nggak? Mungkin akan bisa. Ada bisa. Mungkin akan bisa. What would you need to do to get there? Apa yang harus Anda kerjakan untuk Anda, ingat ya, rumah 1 miliar sekarang, 5 tahun lagi sudah 2 miliar ya. Baik. 5 miliar rumah sudah 10 tahun lagi udah 10 miliar ya. Oke, what would you need to do to get there? Untuk ke sana, satu pelajaran yang paling utama dalam hidup saya, Pak, saya pegang, tetap tanya Tuhan. Yes, Saya- but give me a segimanapun- mapping. Give me a mapping. Practical mapping how to get there. Berusaha untuk cari case yang memang kita bisa lakukan dan memuaskan klien kita. Okay, good. If I can say to you, gaji kamu kira-kira 1 miliar nggak sekarang? Jauh. Oke. 5 tahun lagi kira-kira berapa itu? Kalau gaji kamu 1 miliar, 5 tahun lagi berapa? I don't know. 5 kali 100 ribu ya? 5 kali 1 miliar berapa? 5 miliar kan? Tapi visinya udah 50 miliar. Nggak sampai nggak? Nggak sampai kan? Nggak sampai. So this is what mapping does. Mapping clear number tells you what you can achieve and what you can't achieve right now. Tapi kalau aku bilang gini, let's look at ways kamu kumpulan dengan yang case-case gede. Change your perspective dengan case Indonesia, tapi case yang mining, yang case-nya jutaan dolar. Jutaan dolar. Tapi now you're thinking about, gue running bisnis sendiri. Bisa nggak possibility-nya? Mungkin bisa. Bisa ya? Bisa. What changes? Apa yang berubah? Visi Visi. dinaikkan dan langkah untuk mencapai situ. Dan dia punya iman. Thank God for it ya. Visi berubah, langkah dirubah. Langkah mudah. Karena dengan kamu kerja sekarang, I can bet you will never make it. Dengan gaji kamu sekarang 10 miliar pun kamu nggak bisa. True? Ini honest Pak Gilbert, you teach a really good people. So now, bagaimana kalau aku jadi dia? The Bible says, mappingnya kadang-kadang gampang. Siapa orang yang berjalan pada orang yang bijaksana akan menjadi bijaksana. Tidak berkata mungkin dia jadi bijaksana, but the Bible says you will become wise. So start walking with the wise. Every week, the USC, University of Southern California, diajarkan tiap minggu harus berkumpul pada orang leader. Ayo mix dengan orang tua juga anak muda. Karena anak-anak muda sekarang ini ChatGPT, bukan ChatGPT aja, agent ChatGPT. Kayak anakku bilang, Dad, you're so outdated. Oh, gila padahal bapaknya begitu canggih. No, Dad, you're too old style with your ChatGPT. It's agent ChatGPT. So mix with the wise. Right, start networking ala satu mapping. But what I like you to learn, dan semua teman-teman sini, belajar yang namanya Excel. Dihitung di komputer, kalikan ini, potong ini, rubah itu, and then see what that mapping will go. And then one day, kita harapin dalam 5 tahun lagi, dia ternyata berkata, I did it well. Terima kasih. So, I finish, aku akan kasihkan Pak Gilbert. So, I write the vision, mapping, gimana ya cara ke sana. And then, follow through, ikutin. Just have faith. Ikutin, punyakan iman. 3 years setelah itu, teman my staff aku bilang gini, yang staff aku yang udah loyal sama aku udah bertahun-tahun. Waktu kamu tulis bahwa bisnis kita akan kembali dengan visi yang begitu gede, 50 triliun. Aku ketawa, Wan. Kamu hidup aja belum tentu bisa kok. Survive aja you don't even know you can survive tomorrow. But today dia bilang, gila, Green Square you dapat, Macquarie Park dapat,
Green Square 1 triliun, Macquarie Park. Lalu project di barusan tahun 2002 waktu kita kebaktian itu sama Pak Gilbert. Pak Gilbert datang, anak saya yang paling kecil lahir, tahun itu juga beli tanah di Five Dock. Bulan Desember tahun lalu kita belikan tanah itu juga. Tanah yang kita semua. Jadi, come on, let's give God the biggest praise of this. Kenapa? Jadi gini, write the vision. And I'm finished with this ya. Write a big vision. Visi yang 1 miliar too small. Sorry, it's good that you have 1 miliar. It's too small. Your generation, billion. Your world is the world. Aku, waktu dulu mulai start, kerja sama kitchen hand, $3 sejam, 10 jam cuci piring. But God gave a vision to my family, berikan $1 juta satu saat kepada pelayanan. Nah Tuhan, kalau 1 juta, gimana nabung aja nggak bisa. But you write the vision, big vision. Kenapa? Big vision, big action. Small vision, small action. No vision, no action. Amin. Rubah. Dulu aku sekolah, gagal terus sampai nggak naik kelas. Why? I have a very small vision. My vision was kalau aku lulus aja udah bagus. And exactly that. Orang lain lulus, aku lolos. 59 jadi 60, puji Tuhan. Padahal papa kirim kado ke guru. 59 jadi 60, itu namanya bribery, penyogokan. Right? Lulus, enggak lulus itu lolos itu. But setelah tabrakan di Bali, aku cuma berkata begini, somehow something changed in my vision. Kalau orang di Surabaya, di Jalan Tegal, tabrakan biasanya mati atau cacat. Aku tabrakan di Bali, sepeda motorku hancur. And I thought, pasti Tuhan selamatkan aku for a reason. I must have been saved for a greater purpose. I changed my goal. Guess what? $1 juta sudah kita lakukan. And then we're going for the next vision. When we're going for the next vision again. Big vision, write down the vision, tulis. Write big vision, mulai mapping, tanya-tanya kiri dan kanan. Tanyalah pada teman-teman kiri dan kanan. Mix dengan as many people as you can. Setelah itu just follow through. Because kalau itu dari Tuhan, it will come to our life. Mari kita berikan perlahan pada Tuhan kita. Pak Gilbert, the stage is yours, sir. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berjuang adalah kehidupan kita. Yang setuju sama-sama bilang berjuang adalah kehidupan saya. Kita akan istirahat di sorga rumah Bapa yang kekal. Karena Alkitab sudah bilang, bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Dari pelajaran-pelajaran disampaikan beliau, yang pertama, buang pikiran negatif. Sama-sama bilang sama saya, buang pikiran negatif. Lalu yang kedua, put your trust in God. Tetap taruh iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap memandang jauh ke depan. Hidup ini jangan hanya now and today. Setia untuk hari ini, percaya. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Tetapi tanggung jawab yang kita juga belajar adalah di sekitar kita banyak orang stres. Apa saudara? Bilang sama sebelah saudara, kamu stres nggak? Pastikan kita selalu jadi berkat. Siapa yang rindu jadi berkat? Amin. Dan kadang-kala yang stres itu adalah suami saudara sendiri. Yang stres itu adalah istri saudara sendiri. Jangan menjadi bagian dari penyebab, tapi bagian dari solusi. Sama-sama bilang, saya tidak mau jadi bagian dari penyebab. Saya mau jadi bagian dari solusi. Ada satu kalimat yang luar biasa yang disampaikan Pak Iwan tadi. Saya rasanya udah mau menyerah, tapi saya punya istri yang selalu menguatkan iman saya. Amin.
Jangan sampai suami udah stres lalu sudah bilang, lu bego sih. Besoknya tiba-tiba lihat suaminya main ayunan pakai leher, saudara. Jadi kita mau selalu jadi berkat. Siapa yang hari ini diberkati? Amin. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun tidak menghasilkan, sekalipun kambing dan domba terhalau dari kurungan, tapi aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan. Sama-sama bilang, saya punya Tuhan yang baik. Saya punya Tuhan yang baik. Saya lebih daripada orang-orang yang menang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata. Ayo sekali lagi sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Berkata, Tuhan Yesus baik. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Mungkin keluargamu sedang tidak baik, mungkin anak-anakmu sedang tidak baik, mungkin kesehatanmu sedang tidak baik, mungkin situasi pekerjaanmu sedang tidak baik, mungkin masa mudamu sedang tidak baik. Tapi Yesus kita itu baik. Saudara boleh bilang sama saya, tapi situasi saya nggak baik. Saya cuma mau bilang, tapi Yesus tetap baik. Selama yang kau pandang hanya kesehatan, selama yang kau pandang hanya masalah, selama yang kau pandang adalah keadaan yang berat, maka hidupmu akan selalu berat. Tapi selama yang kau pandang Yesus, apa yang dia bisa kerjakan jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, Lord, I know you're a good God. Aku tahu kau Tuhan yang baik. Aku belajar tetap memandang Yesus. Aku belajar put my trust in you. Aku belajar untuk tetap bersorak-sorai. Aku tetap belajar memandang jauh ke depan. Aku punya visi bahwa tidak pernah Tuhan permalukan orang yang berharap kepadanya. Dimanapun aku ada, aku harus jadi berkat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan dan taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya doa apa-apa. Hari ini kami belajar pelajaran-pelajaran yang berharga. Bahwa betul selalu ada tantangan, betul selalu ada pergumulan, betul seringkali bahkan ada serangan-serangan yang menyakitkan. Tapi Tuhan memberi kekuatan buat kami. Tuhan memberi tuntunan buat kami. Tuhan memberikan jalan keluar buat kami. Karena itu kami nggak mau part of problem, kami mau part of solution. Dimanapun kami ada, pakai kami untuk jadi berkat. Pakai kami untuk tetap menyatakan kemuliaan Kristus. Pakai kami jadi terang. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat. Hari ini kami angkat tangan dan kami yakini aku punya Tuhan yang baik. Every
everything gonna be alright in my life. Hari ini kami belajar, sekalipun pohon ara tidak menghasilkan, sekalipun lembu sapi terhalau dari kurungan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan tuliskan visiku, aku akan yakini diriku bahwa Tuhan akan bela aku. Aku tidak mau menyerah, karena perjuangan adalah kehidupan yang aku dapatkan dari Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Aku tahu my God will never ever spoil His children. Tuhan gak pernah memanjakan anak-anaknya. Kami dilatih sehingga kami menjadi alat dalam tangan Tuhan. Lihat yang mulai kecewa, lihat yang mulai putus asa, biarlah firman hari ini membangkitkan kami untuk berkemenangan dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu berbicara buat hamba-Mu. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Karena itu hamba berdoa biar firman yang kami terima, baik yang disampaikan oleh Pak Pendeta Daud Tony maupun yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Iwan Sunito, biarlah membakar iman kami, mendorong kami menjadi orang-orang yang punya visi ke depan. Karena kami dijadikan berharga dan mulia oleh karena anugerah Tuhan, supaya kami dapat jadi berkat dan menjadi alat dalam tangan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami pulang dari ibadah dengan api yang dari Tuhan, untuk mempersiapkan diri selalu menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Tidak lupa hamba doa buat yang sakit Allah. Setiap saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit, karena firman Tuhan sampaikan buat kita orang percaya akan tubang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa, kami tetap percaya Engkau Tuhan sumber segala mujizat. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus sudah menyembuhkan kami. Setiap saudara yang didoakan untuk sakit penyakit mulai imani, oleh bilur Yesus saya sembuh, karena firman Tuhan katakan sesuai imanmu jadi padamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, oleh bilur Yesus kami sembuh. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera se-Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, Bapak jaga para pemimpin kami. Beri hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Jauhkan Indonesia dari adu domba, jauhkan Indonesia dari perpecahan, jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Hal-hal yang baik boleh terjadi. Tapi kalau Tuhan jumpai ada kutuk, ada kuasa kegelapan, ada permainan dukun, paranormal, kuasa darahmu bertindak. Karena kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dinyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran kasih. Hamba-Mu yang telah menjadi berkat buat kami dalam ibadah yang luar biasa di siang hari ini, baik hamba-Mu Bapak Pendeta Daud Tony maupun hamba-Mu Bapak Iwan Sunito yang telah menguatkan iman percaya kami, meyakinkan kami something is real, sesuatu yang nyata bahwa hidup ada badai,
tapi selalu ada kepastian janji Tuhan yang ya dan amin. Beri kami semangat yang sama, beri kami api yang sama, untuk kami bangkit dan meyakini ada visi Tuhan yang luar biasa. Kami akan terus naik dan tidak turun, tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Terima kasih Bapa. Biar setiap kami yang menerima firman hari ini boleh terus semangat menuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Tuhan tahu apa yang terjadi di Timur Tengah. Kami berdoa damai sejahtera dicurahkan, sehingga tanda-tanda zaman yang sedang terjadi meyakinkan gereja Tuhan untuk terus mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus yang tak bersela. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kemuliaan Tuhan, yang siap jadi pelaku firman. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.